Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di bab 8 ini saya akan menjelaskan mengenai accessing command line. Nah, di sini ada 3 materi yang akan kita bahas, yaitu ada change language in Debian, kemudian pengenalan basic terminal, dan password root pada Ubuntu. Kita buka VirtualBox, kita start Debian-nya, lalu aktivitas, dan masuk ke terminal. Pasti akan muncul tampilan seperti ini. Sekarang kita akan mengganti bahasanya. Saya akan ganti ke bahasa Inggris. Kita bisa menggantinya pada terminal, yaitu dengan masuk ke root dulu dengan perintah su. Enter. Kalian bisa ketik sudo spasi dpkg min reconfigure locales. Kemudian kita enter. Nah, di sini saya kasih bintang dengan cara klik yang spasi. Lalu kita enter. Kita pilih yang ID UTF-8. Kita enter. Oke, sekarang kita bisa ganti ke bahasa Indonesia pada aktivitas. Kita cari pengaturan. Kita pilih yang wilayah dan bahasa. Di sini saya pilih yang English. Di sini terdapat opsi yang mana kita harus memilih bahasa pada penamaan filenya, yang sebelumnya menggunakan bahasa Indonesia dan diganti ke bahasa Inggris. Karena saya ingin mengganti ke bahasa Inggris, maka saya update names. Kita masuk materi kedua, yaitu pengenalan basic terminal. Kita buka VirtualBox, kemudian start Debian, kemudian buka terminal. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, teman-teman, apa sih arti nama sebelum tanda @ ini? Jadi, nama sebelum tanda @ ini merupakan penamaan yang digunakan sebagai user, yang mana ini sudah kita tetapkan ketika kita melakukan proses instalasi. Kalau teman-teman pengen cek nama username itu, bisa ketik WHUAMI. Enter. Nah, ini menandakan bahwa username saya adalah Anggi. Lalu apa maksud dari nama setelah @ ini? Ini merupakan hostname yang digunakan pada Debian server ini, yang mana hostname itu digunakan sebagai penamaan dalam jaringan. Jadi misal server ini berada di Banjarmasin, sedangkan saya di Pemalang. Nah, ketika saya akan meremote Debian server yang berada di Banjarmasin, maka saya harus menggunakan penamaan hostname ini sebagai penamaan untuk meremote. Jadi saya meremote nama Anggi. Dan masukkan IP address-nya. Nah, jika teman-teman ingin cek hostname-nya, teman-teman bisa masukkan perintah hostname ctl. Nah, dia terdapat static hostname, lalu icon name, dan informasi lainnya. Karena saya menggunakan VirtualBox, maka virtual session-nya adalah Oracle. Kalau kalian menggunakan VMware, kemungkinan virtualisasinya akan berbeda. Jadi sekali lagi, hostname ini merupakan penamaan pada jaringan ketika saya mengakses sebuah internet. Maka terdapat nama ini yang akan muncul pada internet tersebut.
Nah, untuk menghilangkan ini semua, kalian bisa ketik clear saja. Lalu apa maksud dari tanda lengkung ini? Maksud dari tanda lengkung ini yang biasanya berada di sebelah angka 1 di kompor. Itu maksudnya adalah ketika terdapat lambang ini di terminal kita. Itu menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Teman-teman bisa ketik pwd. Nah, betul. Sekarang kita berada di homeless Anggi. Ini saya akan masuk ke directory lain yang mana menurut saya tidak berada di home directory lagi. Dengan perintah cd space /etc. Di sini tanda lengkungnya akan hilang karena saya sudah tidak berada di home directory lagi. Nah, di sini dengan perintah cd spasi /home /anggi. Nah, maka tanda lengkungnya akan muncul lagi. Karena saya berada di home directory, jadi apa maksud dari lambang dolar ini? Lambang dolar ini merupakan penandaan hak akses. Ketika terdapat tanda dolar, ini menandakan bahwa teman-teman hanya memiliki hak akses user biasa. Dan jika teman-teman terdapat lambang seperti ini, itu menandakan bahwa teman-teman memiliki hak akses root atau hak akses yang paling atas. Karena terdapat beberapa direktori atau file yang hanya dapat diakses menggunakan direktori root. Nah, caranya bagaimana agar kita dapat masuk ke hak akses root? Teman-teman bisa masuk ke perintah su. Kemudian masukkan password. Nah, teman-teman bisa lihat tanda dolarnya sudah hilang. Itu menandakan bahwa hak akses saya sudah dalam hak akses root, sehingga saya dapat mengakses direktori apapun. Nah, kok lengkungnya hilang juga? Karena ini saya tidak berada di home directory. Jadi gimana kalau kita mau ke home directory root? Kita bisa masukkan perintah cd spasi /root. Nah, sekarang kita sudah berada di home directory root dan di sini logo-logonya juga sudah ada lagi. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu password root pada Ubuntu. Caranya kita bisa buka VirtualBox dan start Ubuntu-nya. Jika di Debian kita masukkan perintah su. Maka akan langsung muncul parameter password seperti ini. Dan kita bisa masukkan password, sedangkan di Ubuntu kita belum men-setting password root. Jadi kita tidak bisa masukkan password apapun. Jadi sekarang kita akan membuat password rootnya dengan perintah sudo spasi passwd. Dan sekarang kita disuruh memasukkan password user. Kita tidak langsung membuat password rootnya, tapi kita harus memasukkan password user terlebih dahulu. Password user itu yang digunakan saat kita login ke Ubuntu. Nah, di sini saya akan kasih 12 dan 12. Dan sekarang kita sudah masuk ke hak akses root dengan perintah su. Lalu masukkan password 12.
Sekarang kita bisa cek apakah kita berada di user root dengan perintah pwd. Dan sekarang kita sedang berada di home/Anggita. Kita bisa masukkan perintah cd spasi /root pwd. Oke, sekarang kita sudah berada di root. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.